Nggak ada. Oke, lanjut. Yang cash payment journal. Untuk cash payment journal itu berkaitan dengan bukti kas keluar. Caranya juga sama seperti yang tadi. Dokumennya masukkan, description-nya juga sama dimasukkan. Lalu untuk ini baca dulu, ini untuk apa? Pembayaran sewa peralatan kantor untuk waktu 2 tahun. Kita ngebayar sewa. Berarti ini untuk cash ya. Di kreditnya ada pengeluaran cash senilai 61080. Lalu ini karena ini untuk bayar sewanya untuk 2 tahun. Karena kita udah ngebayar duluan untuk sewa 2 tahun, maka masuknya ke prepaid rent. Cari nih di soalna aya tuh prepaid rent tah aya kan ya, prepaid rent tah 1180 ya, masukkanlah sama kita teh ke nomor akunnya 1180 kayak gitu. Bisa tuh. Bisa tuh kira-kira. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Lanjut. Di bagian petty cash journal. Tadi kan kalau untuk yang petty cash journal ini khusus untuk bukti transaksi yang berkaitan dengan kas kecil. Kalau kita akan menemukan voucher kas kecil, maka kalau kas kecil cari petty cash journal, cari sama kita teh ya. Ketemu nih, barulah diisi dokumen nomornya berapa, pakai yang ini ya. Yang fee kakak itu, lalu deskripsinya untuk apa? Baca dulu. Pemeliharaan peralatan kantor. Isi aja pemeliharaan peralatan kantor, tulis sama kita teh. Habis gitu nama akunnya apa? Karena di sini masuknya ke other operating expense, maka kita masukkan ke other operating expense yang di account name-nya. Setelah itu, kan ini debit kredit juga ya. Karena di sini kas yang digunakannya kas kecil, maka di kreditnya pasti petty cash sebesar nominalnya 2671450. Lalu di debitnya apa? Nah, kita lihat nih, karena di keterangannya ada other operating expense, maka kita harus melihat ke dalam catatan yang tadi pegangan kita, account number-nya berapa untuk yang other operating expense. Cari sama kita teh, mana ya other operating expense. Ayo tuh. Mananya? Hah? Iya tekan. Aduh malum lah. Ini 6200 ada operating expense. Berarti kalau udah ketemu nih 600 kita pindahkan istilah si account number-nya itu, account number-nya ke other operating expense. Isi 6 mana sih PTK saya? Iya, PPT lain. Oke. Tah, iya 6200. Bisa kan ya? Jadi untuk OP3 ini kita baca dulu deskripsinya dia untuk apa. Baru kita masukkan ke account name-nya apa. Carilah baru setelah kita masuknya ke ada operating expense, ada keterangan. Cari account number-nya di soal kita. Soal yang tadi baru diisi nomornya berapa. Lalu kalau ada lagi untuk yang keterangan ada accrued expense, cari lagi nomornya berapa, 220 jumlahnya berapa, dari jumlah yang ini gitunya. Sama seperti yang tadi, debitnya semua dijumlahkan, kreditnya juga semua dijumlahkan, lalu kita isi, masukkan ke sini nih. Karena di rekapitulasi ini banyak banget jenisnya, sehingga kita harus menjumlahkan sesuai dengan nomor akunnya masing-masing. Yang 6200 ada berapa? 1, 2, 3. Berarti yang untuk nomor akun 6200 harus dijumlahkan. Yang ini, jumlah yang kedua ini, lalu yang ini 3 ya. Jumlahnya sebesar 9.321.100. Lalu ada berapa lagi? 2120. Ada lagi nggak? Nggak ada. Tinggal pindahkan.
4, 7, 80. Ada lagi Kak? 950, masukkan ke sini jumlahnya berapa? 6, 1, 90 juga sama, masukkan jumlahnya berapa? Jumlahkanlah 16, 2, 1. Yang di kreditnya, karena di kreditnya itu menggunakan kas kecil, tinggal we dimasukkan kas kecil, nomor akunna sabaraha? Hapuskeun ka dieu. Jumlahna sakieu. Gitu, ngerti tuh? Ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Setelah itu ada jurnal umum. Tadi kan kita dikatakan bahwa jika kita menemukan transaksi yang tidak dimasukkan ke dalam 5 jurnal khusus yang di atas tadi, maka kita harus memasukkannya ke dalam jurnal umum. Kita menemukan nota kredit. Nota kredit tidak masuk ke 5 jurnal khusus. Berarti kalau kayak gitu, kita akan menjurnalnya di jurnal umum. Lihat nih, untuk nota kredit sama kan ya kayak tadi, PT Gaung Merdu. Karena yang mengeluarkannya perusahaan orang lain, maka ini sebagai retur pembelian. Nih, jadi di retur pembelian. Jurnalnya ada account payable-nya di debit sebesar, di sila ada dokumennya. Account payable-nya di debit sebesar 19.250 karena dikembalikan. Betul kan, kalau dikembalikan hutangnya berkurang dong. Lalu di kreditnya ada fed in 1750 dan ada merchandise inventory-nya sebesar 17.500 untuk yang itu. Lalu untuk yang contoh yang kedua ada retur juga nih, tapi PT bombastik. Berarti kalau kayak gitu kita ngejual, ada retur penjualan. Ada penjualan, kalau ada penjualan, jualannya seperti ini, nominalnya sama seperti yang tadi. Nah, setelah dua sales jurnalnya sebesar angka-angka ini, masukkan ke sini ya, 249750. Fed out-nya dari pajak PPN ini 2497500. Lalu untuk account receivable-nya di kredit 27472.500. Nah, untuk yang tasi merchandise inventory dan COGS-nya 18.500 itu dari inventory card. Kita cek nih, ada retur sebesar 2 dan 3 unit. Inventory card. Nah, 2 dan penjualannya tadi tanya, penjualan tanu ieu tah 2 dan 3, ada kan? Jika ada ciriannya si poho tanu negatif 2 tah. Negatif 2 jumlah 3.100. Jumlah totalnya 6.200 dan yang satunya tuh 3 unit. Nah, ini negatif 3, unit costnya 4.100, jumlahnya 12.300. Dijumlahkanlah 6.200 ditambah dengan 12.300. Jumlahnya sebesar 18.500. Jadi untuk yang inventory merchandise inventory dan COGS ini angkanya diperoleh dari inventory card. Khusus yang bagian sales yang COGS. Retur pembelian gimana, Bu? Retur pembelian juga sama. Yang ada negatifnya ini nih, negatif 3 dan negatif berapa ya? 2 dijumlahkan. Kalau yang retur pembelian lihatnya di kolom purchase. Tapi kalau untuk yang returnya penjualan lihatnya di kolom cost of merchandise sold. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai jurnal umum? Caranya.